Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang berapa sih penghasilan sebagai petani sawit per bulannya? Apakah itu menguntungkan atau tidak? Nah, tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga bisa memacu semangat kita dalam berkebun kelapa sawit dan lebih meningkatkan produktivitas dari kebun kita. Oke teman-teman, kita kembali ke permasalahannya, berapa sih penghasilan sawit atau sebagai petani sawit per bulannya. Tentunya penghasilan sebagai petani sawit itu fluktuatif ya teman-teman, tidak bisa diharapkan setiap bulannya itu sama atau konsisten dengan penghasilan. Tapi biasanya bertani sawit itu penghasilannya tidak selalu sama. Mungkin panen sekarang, panen periode pertama dapat sekian, besoknya bisa naik dan besoknya lagi bisa turun. Tentu itu berbeda-beda, bahkan sawit itu ada yang namanya musim trek dengan musim buah agung. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi, ketika sawit itu buah agung, tentu penghasilannya akan sangat meningkat, melonjak drastis karena memang buah yang kita panen itu lumayan banyak. Dan ketika musim trek, itu biasanya akan sangat turun drastis, bahkan yang tadinya 100% di musim agung, dia bisa turun hingga menjadi 10% atau 20%-nya. Dan itu adalah hal yang biasa yang harus kita ketahui dalam berkebun kelapa sawit. Yang kedua teman-teman, penghasilannya itu sesuai dengan umur sawit. Semakin lama sawit kita tanam, semakin tua umurnya, maka tonase yang akan kita dapatkan itu akan menjadi lebih besar. Jadi penghasilan sawit itu teman-teman per tahun itu akan terus melonjak, meningkat, dan terus meningkat. Bahkan hingga sawit umur 20 tahun itu masih akan selalu ada lonjakan di setiap tahunnya. Itulah enaknya jadi petani sawit, semakin lama semakin meningkat. Nah, yang ketiga yang paling penting teman-teman, penghasilan atau produktivitas dari kelapa sawit ini tergantung dari perawatan yang kita lakukan atau pupuk yang kita berikan. Semakin baik kita melakukan perawatan, maka semakin bagus juga produksi yang akan kita dapatkan. Maka dari itu saya selalu sarankan kepada teman-teman bahwa jangan sayang-sayang dalam dalam melakukan perawatan kelapa sawit. Lakukan pemupukan yang baik, lakukan pemupukan yang rutin sesuai dosis yang memang dianjurkan. Dan tentunya teknik itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi penghasilan kita itu harus sepertiganya itu untuk pemupukan dan perawatan. Nah, kita harus pandai-pandai menyisihkan dari penghasilan kita ini untuk melakukan perawatan kebun kita supaya kebun kita ini semakin meningkat penghasilannya, seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar kita mengambil hasilnya saja tanpa kita melakukan perawatan. Karena sawit yang tidak dilakukan perawatan dengan benar, maka produktivitasnya itu akan selalu turun. Nah, teman-teman, penghasilan untuk sawit yang memang baru pertama kali panen, kalau per hektarnya itu karena begini teman-teman, kalau kita jual sawit biasanya itu ada buah grade A dengan grade B. Jadi tidak serta-merta ketika kita panen buah kita itu menjadi buah A atau buah yang bagus. Pasti akan masuk di buah grade B terlebih dahulu. Maka dari itu perlunya dilakukan kastrasi supaya panen pertama kita ini ada sebagian yang sudah masuk grade A atau kita itu di grade B-nya itu tidak terlalu lama. Kalau kita tidak melakukan kastrasi, maka nanti buah yang akan dihasilkan itu akan terlalu lama di grade B atau buah B. Nah, kalau pertama kali panen teman-teman, biasanya per hektarnya itu hanya akan mendapat 1 kintal hingga 2 kintal. Itu sudah sangat ngotot sekali. Kalau memang buahnya itu bagus, benih yang kita tanam itu bagus, dan semuanya berproduksi, biasanya akan mendapat hingga 1 hingga 2 kintal per sekali panen atau per 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Nah, biasanya harga buah grade B itu masih sangat murah teman-teman. Kalau sekarang sekitar 1000 hingga 1500. Kalau dikalikan saja berarti
1.500 kali 1 kintal atau 2 kintal mungkin hanya 150 hingga 300.000 per sekali panen. Berarti dalam 1 bulan hanya mendapatkan 600.000 itu teman-teman. Namun seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia, mulai umur 4 tahun seperti yang punya saya ini sudah bisa menghasilkan hingga 1/2 ton per sekali panen. Jadi dalam 1 bulannya itu 1 ton, itu buahnya sudah masuk ke grade A. Jadi kalau 1 ton dikali 2.000 berarti 2 juta rupiah per bulan. Apakah itu sudah mencukupi? Tentunya belum teman-teman. Sedangkan pemupukan yang harus kita keluarkan itu hingga 1 juta hingga 1.500.000 per bulan. Dan untuk usia 4 tahun kita belum bisa menikmati hasil dari panen kita teman-teman. Selanjutnya ketika umur 5 tahun, nah nanti akan meningkat, sekali panen bisa 1 ton, umur 6 tahun, dan nanti akan kita sampai di puncaknya itu umur 6 tahun hingga 7 tahun. Di sana kita baru bisa menikmati hasil yang sudah kita potong untuk kebutuhan perawatan. Biasanya kalau sudah umur 6 tahun 7 tahun itu sudah bisa tembus 1 ton hingga 1,5 ton per sekali panen, dengan syarat memang perawatannya bagus, kemudian benihnya bagus, dan 100% bibit yang kita tanam itu berproduksi semua. Itu bisa mencapai 1,5 ton per sekali panen. Berarti 1 bulannya bisa 3 tonan. Nah, kenapa kok bisa dihitung 3 ton teman-teman? Bisa kita lihat bahwa dalam 1 putaran sawit ini biasanya memiliki 8 putaran. Jadi kalau 8 putaran biasanya ada 3 tingkat atau 4 tingkat per tahunnya. Itu kalau ada satu janjangnya itu 10 kg, berarti 1 batang ini 240 kg kalau 10 kg per batang. Kalau lebih dari itu tentunya akan lebih banyak. Jadi kalau dikalikan 2000, misalkan 2.240 berarti 500.000 rupiah per batang. Dan kita kalkulasikan saja teman-teman, kalau seandainya 1 batang ini 250 kg, kalau kita mempunyai 100 batang, dalam 100 batang saja itu sudah berapa ton kira-kira? Kan 25 ton itu kalau 100 batang. Sedangkan dalam 1 hektar itu kalau dengan jarak ukuran 9 kali 9 segitiga sama sisi itu muat 143 batang. Berarti dalam 1 hektar itu hampir mendapatkan 36 ton. Kalau 36 ton dibagikan 12 bulan tentunya bisa kita dapatkan rata-rata 3 ton. Dan tentunya itu harus ada syaratnya teman-teman. Kita mendapatkan 3 ton tuh yang pertama memang kita harus menggunakan benih yang bagus. 143 batang itu harus memang berproduksi semua. Yang kedua benihnya bagus, dan yang ketiga memang produksinya bagus akibat dari perawatan pemupukan yang kita lakukan. Jadi teman-teman, itulah gambaran kita sebagai petani sawit. Ketika kita mendapatkan 3 ton per bulan, tentu kita bisa mendapatkan 6 juta rupiah per bulannya kalau dengan harga 2.000. Kalau harga sawit itu kan fluktuatif, bisa 2.000 bahkan bisa 3.000. Tentunya kita bisa mendapatkan 6 juta hingga 9 juta. Namun kalau harganya turun menjadi 1.000, tentunya kita hanya akan mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Dan tentunya itu masih bisa mencukupi sekedar untuk bertahan hidup. Maka dari itu teman-teman, hematlah kalian, tabunglah uang kalian, kemudian kalian sisihkan untuk membeli kebun yang baru. Semakin banyak kebun yang kita miliki, maka semakin banyak juga potensi pendapatan yang akan kita dapatkan. Itu teman-teman, mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.